Kita berkumpul di tempat ini karena anugerah Tuhan. Ya, Yesus Kristus sudah mati menebus dosa kita. Dia mengalirkan darahnya di atas kayu salib. Kita menyanyikan ku percaya pada Yesus, itu bukan artinya percaya pada masa lalu saja. Tapi sekarang juga kita harus percaya. Ya, menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala beban hidup kita kepada Tuhan. Ya, dan kepada masa depan kita dipimpin oleh Yesus. Kita bertemu lagi di surga yang kekal. Puji Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri ya, menyampaikan damai satu dengan yang lain yang kita terima dari Tuhan. Mari sambil menyanyi puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Silahkan duduk. Mari kita membuka kitab suci. Kita akan merenungkan Kisah Rasul pasal kedua, ayat 14 sampai 41. Ini bagian dari khotbah Petrus. Khotbah Petrus seluruhnya ini. Jadi kita akan membaca ya, agak panjang. Bapak Ibu sudah membuka Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 41. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tidak henti-hentinya bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau yang telah menganugerahkan Kristus datang ke dalam dunia, mati disalibkan menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh berkumpul di ruangan ini, berbakti kepadamu, mengingat seluruh cinta kasih-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, ajarlah kami membalas cinta-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu merenungkan bagaimana kasih Tuhan atas kami semua, dan kami digiatkan untuk hidup menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan, berkatilah pemberitaan firman ini. Tolong hati dan pikiran kami boleh fokus ya Tuhan kepada firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang lemah dan hina ini berdiri di atas mimbar mewakili-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 41, saya membaca yang pertama, lalu Bapak Ibu kedua kita bertanggapan. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang telah kamu ketahui. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
Sebab itu hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Namun ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Dengan banyak perkataan lain lagi ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Sama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara-saudara sekalian, ini adalah khotbahnya Petrus yang baru saja kita baca. Ya, dan Petrus itu mengutip kitab suci Perjanjian Lama 3 kali di dalam khotbahnya ini. Bapak Ibu memperhatikan Alkitab ya. Di ayat 17 sampai 21 itu dia mengutip kitab Nabi Yoel ya. Lalu yang kedua dia mengutip lagi, dicatat oleh Lukas di ayat 25 sampai ayat 28. Itu dia ambil dari Mazmur Daud. Ya, lalu dia kutip lagi Mazmur Daud dan dicatat oleh Lukas di khotbah Petrus itu di ayat 34 sampai 35. Jadi dia mengetahui kitab suci Perjanjian Lama waktu dia berkhotbah itu, dan jelas dia banyak mengutip kitab suci. Saudara, bagian ini ya kenapa pun penting untuk kita pelajari. Karena panggilan menjadi saksi Kristus ini bukan hanya untuk hamba Tuhan yang berkhotbah. Ingat saudara, bagian-bagian sebelumnya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa setelah Roh itu turun, dia akan memberikan kuasa, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Ya, saksi-saksi Kristus. Jadi saudara-saudara, saudara mungkin di sini seorang pengusaha atau ibu rumah tangga, atau dokter, atau seorang arsitek, ya, atau seorang mahasiswa, tetapi saudara adalah saksi Kristus. Itu harus selalu menjadi fokusnya. Saudara diutus Tuhan ke dunia ini menjadi saksi-saksi Kristus, apapun profesi saudara. Bagian khotbah Petrus ini yang mengajarkan kepada kita, ya saudara, apa yang harus kita bicarakan ketika kita menjadi saksi Kristus. Ini yang mau kita pelajari, saudara. Karena ini kesaksian yang pertama yang dicatat oleh Lukas setelah Roh Kudus itu turun dan memenuhi orang-orang percaya.
Lalu mereka bersaksi, dan ini menjadi pola yang harus kita lakukan di dalam dunia ini sebagai saksi-saksi Kristus. Dan di akhir bagian ini, saudara, dicatat oleh Lukas bahwa khotbah Petrus ini memenangkan jiwa 3.000. Itu khotbah yang luar biasa, saudara. Tetapi itu kenapa dicatat, saudara-saudara? Karena Alkitab ingin memberitahu kita siapa Petrus itu, saudara. Iya kan? Dia seorang biasa. Dia punya latar belakang apa, saudara? Hah? Nelayan, betul tidak? Dia tidak berpendidikan tinggi. Dia bukan orang yang ahli studi homiletik, ahli berpidato, ya saudara. Dia orang biasa. Kenapa ini dicatat? Untuk menyadarkan kita semua sebagai saksi Kristus, jangan minder, saudara. Itu aja. Jangan kita menghina diri. Karena kita semua itu diutus menjadi saksi-saksi Kristus. Itu poinnya, saudara, yang mau diajarin kepada kita pagi hari ini. Alkitab memberitahu kita mengapa Petrus bisa khotbah dengan kuasa seperti itu. Bukan dia yang hebat, saudara. Tapi Alkitab mengajarkan karena Roh Kudus itu yang bekerja memakai khotbah dia. Saudara, itu benar. Itu yang diajarkan, saudara. Tetapi tidak pernah ada di dalam sejarah di mana Roh Kudus begitu mengurapi seseorang pengkhotbah sampai di dalam satu kali kebaktian 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Oh, besar kuasanya, saudara. Salah satu gerakan Roh Kudus terbesar di dalam gereja sejarahnya. Gereja itu terjadi pada abad ke-18. Itu sering kita sebut apa, saudara? The Great Awakening. Ya kan? Di Inggris, saudara, gerakan ini dimulai ketika George Whitefield masih muda. Dia khotbah di gereja itu. Lalu Roh Kudus bekerja membangunkan saudara-saudara. Ya, itu orang-orang berduyun-duyun masuk ke gereja dia. Sampai tidak cukup kebaktian pagi sekali, tambah 2 kali, tambah 3 kali, 4 kali, sampai penuh, saudara. Akhirnya mereka tidak bisa ditampung di gedung itu, sampai harus buka di padang yang luas. Ribuan orang di situ. Lalu kebangunan juga terjadi di New England melalui pelayanan Jonathan Edwards. Dia berkhotbah dan orang-orang dibawa kepada Kristus. Satu kali dia khotbah, saudara, khotbahnya yang terkenal itu apa? The sinners in the hands of an angry God. Saudara-saudara, orang berdosa di tangan Allah yang murka. Jadi kalau saudara perhatikan kalimat yang terakhir, dia mengutip kitab suci selalu, saudara. Biarlah setiap orang yang berada di luar Kristus sekarang bangun, lari dari murka yang akan datang. Dan saya melihat bahwa murka Allah itu sedang berada di sebagian besar saudara sekalian. Saudara-saudara, di situ dia berkhotbah, biarlah setiap orang lari dari Sodom. Itu kan dia ngutip kitab suci. Ya PL, cepat dan larilah untuk selamatkan nyawamu. Jangan melihat ke belakang, lari ke gunung, jangan sampai kamu binasa. Ya saudara-saudara, jadi kebangunan rohani itu terjadi. Banyak orang bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang Jonathan Edwards lakukan di situ? Dia mengkhotbahkan firman Tuhan. Saudara, dan pusat daripada pesannya adalah Kristus. Dan kita melihat di zaman ini ya, oleh pendeta Stephen Tong, saudara, kebangunan itu juga terjadi lagi. Ribuan orang datang dan pusat daripada pemberitaan selalu adalah Kristus Yesus. Dan yang dikhotbahkan itu Alkitab. Saudara-saudara, khotbah kebangunan itu awalnya terjadi di mana? Ya di hari Pentakosta. Itu yang kita baca tadi. Itu naskah khotbah Petrus, saudara. Jadi kalau baca itu kita menjiwai ya. Dia khotbah itu berapi-api, saudara. Nggak kayak kita baca biasa, bukan. Ya dia khotbah itu dengan gairah, dengan patos, semangatnya itu luar biasa, saudara. Dan Tuhan memberkati khotbah yang pertama ini di dalam sejarah gereja. Roh Kudus yang bekerja memakai khotbah dia. Tapi inti pesan sama. Setiap orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus akan mulai bicara tentang Yesus Kristus. Itu yang kita lihat di situ. Itu yang Yesus sendiri katakan di pasal 1. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Ingat loh, kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya di situ. Itu yang kumpul itu kan orang percaya semua, saudara. Jadi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Yesus sama sekali tidak bicara soal bahasa lidah di situ.
Jadi inti daripada hari Pentakosta itu adalah Roh Kudus yang memenuhi orang Kristen. Dan mereka mulai berkata-kata tentang Yesus Kristus. Itu poinnya, saudara. Dan khotbah Petrus ini menjadi model buat kita di dalam kita bersaksi di dunia ini. Dia modelnya, saudara. Jadi firman Tuhan itu memberikan kepada kita setelah Roh Kudus turun di ruangan atas itu memenuhi mereka. Lalu Petrus mulai berkhotbah. Dan itu khotbah pertama di dalam sejarah gereja yang dicatat dan kita baca. Menjadi penuh berkat di mana lahirnya gereja di situ. Itu khotbah yang setiap hamba Tuhan harus belajar. Dan setiap orang Kristen sebagai saksi-saksi Kristus juga harus belajar. Karena di dalam banyak kesempatan dalam hidup kita, kita harus bicara tentang Yesus Kristus. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan khotbah Petrus ini di dalam 3 aspek. Yang pertama, khotbah Petrus ini adalah eksposisi dari kitab suci Perjanjian Lama. Pada saat itu memang belum ada PB, ya saudara-saudara. Jadi dia ekspos dari kitab suci PL. Ini yang kita sering sebut, saudara, dengan khotbah yang alkitabiah. Ya, menggali keluar eksegesis, menggali keluar dari sebenarnya arti dari teks tersebut. Petrus tidak mempunyai kitab suci Perjanjian Baru waktu dia khotbah, tapi dia punya kitab suci Perjanjian Lama. Dan jelas dia mempelajarinya. Karena dia tidak mungkin membawa scroll itu ke mimbar itu saat dia khotbah. Tidak, dia ingat loh semuanya. Yang tadi dikutip itu yang saya kasih tahu tuh. Itu panjang-panjang semua. Tapi dia khotbahkan itu. Dan dipusatkan kepada Kristus nantinya. Jadi orang-orang Kristen yang berkumpul di hari Pentakosta juga, saya percaya mereka mengerjakan hal yang sama. Mereka adalah orang-orang yang suka belajar firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu bekerja memakai orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. Karena kita ini semua adalah saksi-saksi Kristus. Bagaimana kita bersaksi, saudara, kalau kita tidak tahu ayat-ayat firman Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu ayat-ayat kalau kita tidak suka membaca dan merenungkannya setiap hari? Saudara-saudara, ketika kita bersaksi itu kan kita ingat firman lalu kita sampaikan kepada orang lain. Itu firman Tuhan itu. Jadi orang Kristen itu harus suka belajar firman Tuhan. Karena kita semua adalah saksi-saksi Kristus. Petrus belajar firman, orang-orang gereja di mula-mula juga begitu. Saudara, dan dia mempelajari kitab PL dan dia kutip daripada ayat-ayat Perjanjian Lama ini. Jadi kalau kita lihat khotbah Petrus, saudara, bukan dia punya banyak poin. Ya, kalau khotbah banyak poin itu, saudara, di zaman Puritan. Orang khotbah, saudara, bisa sampai 10 sampai 12 poin. Saudara bayangkan ya, kalau ini dilakukan sekarang, saudara, saya jamin banyak di antara Bapak Ibu yang tidur. Ya kan, 10 sampai 12 poin. Kita biasa pendeta di zaman ini paling 3, seperti yang saya khotbahkan sekarang. Ya saudara, ada 3 poin. Benar nggak? Ya. Tapi itu biasa di zaman Puritan. Itu sebab kualitas mereka itu beda memang. Ya, dan mereka itu benar-benar, saudara, fokus kepada firman itu. Tapi khotbah Petrus di sini memang, ya saudara, mengajar kepada kita bahwa dia tidak pakai banyak poin, tetapi dia punya banyak ayat-ayat Alkitab yang dia kutip. Dia tidak hanya mengambil satu teks dan menjelaskannya. Ya, seperti saya hari ini kan, poin 1 terus dijelasin, poin 2 dijelasin. Ya, Petrus tidak, saudara. Tapi Petrus ambil 3 bagian Alkitab dan dia eksposisi itu untuk menjelaskan apa yang terjadi di hari Pentakosta itu, yaitu bicara tentang Kristus. Saya mengajak kita melihat bagian mana yang dia kutip itu, yaitu di Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Itu dia kutip, saudara, karena konteksnya. Jadi kita harus ngerti, khotbah Petrus kenapa ya nggak bicara Yesus langsung? Oh tidak, saudara. Itu pada waktu konteks itu. Karena konteks itu banyak orang lihat, saudara, rasul-rasul semua bicara dalam bahasa lain, mereka sangka mereka itu mabok. Saudara, ya makanya Petrus bicara di ayat ke-15, orang-orang ini tidak mabuk. Saudara, ya kan, tapi mereka menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Makanya dia kutip di dalam konteks Pentakosta, saudara. Jadi Nabi Yoel dia kutip. Memang kalau saudara membaca kitab Nabi Yoel yang dikutip itu, ya, dia memang menubuatkan tentang penghakiman di zaman dia.
Ya kan, saudara? Tapi selain penghakiman, ada juga berkat besar saat umat Israel itu dipulihkan. Ya, jadi mereka bagaimana dipulihkan? Mereka akan dipuaskan. Melalui apa? Melalui pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan itu terjadi di hari Pentakosta. Makanya tepat tuh Petrus tuh ngutip ayat itu. Jadi memang kitab Yoel ditulis pada saat bencana apa saudara di Israel? Itu bencana kelaparan. Karena apa? Mereka dihukum dengan belalang-belalang tuh. Dosa terus mereka itu. Jadi Nabi Yoel tuh bilang begini, keadaan akan jadi lebih buruk daripada sekarang. Karena itu Nabi kan bicara begitu. Kita juga kalau kesaksian tuh saudara-saudara, tidak basa-basi. Itu Nabi kalau bicara begitu. Keadaan sudah buruk, keadaan akan makin lebih buruk kalau kamu tidak bertobat dari dosamu. Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Yoel di situ. Keadaanmu akan menjadi lebih jelek. Hukuman belalang itu hanya awal saja daripada penghukuman terakhir yang lebih besar yang akan datang. Kalau kamu tidak mau bertobat terus dari dosamu itu. Jadi waktu itu saudara, belalang-belalang itu datang dan menyerbu, menghancurkan seluruh tumbuh-tumbuhan hijau di negeri itu. Saudara bayangkan ya, itu masalah yang sangat serius bagi perekonomian tuh di negeri itu. Itu masalah hidup dan mati satu negara, saudara. Ya, pangan itu. Tetapi di tengah hukuman itu, Nabi Yoel juga bicara tentang berkat yang akan datang di akhir zaman. Nah, di situ dia berkata bahwa Allah akan memulihkan tahun-tahun yang telah dimakan oleh belalang itu. Nanti akan tiba saatnya Tuhan akan memberkati umatnya. Sehingga mereka akan dipuaskan melalui pencurahan Roh Kudus. Dan kalimat yang dikutip dari Nabi Yoel ini begini bunyinya di ayat 17-18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi memang kita melihat di dalam khotbahnya ini, Petrus tidak langsung bicara tentang Yesus Kristus, karena konteksnya tadi yang sudah saya singgung. Saudara, dia mengutip ayat-ayat ini dulu. Ya, sudah katakan, jelasin orang ini bukan mabok. Ya saudara. Tapi setelah itu, saudara perhatikan, dia langsung bicara di ayat 22. Yesus dari Nazaret itu. Sampai akhir khotbahnya dia bicara Yesus terus. Ya saudara, kedua, ya ini yang dikutip dia. Bicara Yesus itu dari mana? Dari Mazmur 16 ayat 8-11. Dia kutip itu, saudara, itu Mazmur Daud. Ya, tapi bicara tentang Yesus. Jadi Petrus khotbah tentang Yesus pakai ayat dia kutip dari Mazmur 16 ini dari Daud. Untuk ngapain saudara? Buktikan kebangkitan Yesus. Jadi ayat yang Petrus kutip itu ada di ayat 27 intinya. Ya. Engkau tidak menyerahkan aku di dalam dunia orang mati. Daud itu berkata begitu ya. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi itu kalimat Daud itu tentang apa saudara? Itu tentang tubuh yang membusuk di dalam kuburan. Ya, itu tidak mungkin bicara tentang dirinya sendiri. Ya saudara, Daud tahu bahwa tubuhnya itu kalau dia sudah mati akan dikuburkan dan membusuk. Itu juga yang dikhotbahkan Petrus kan setelah itu. Langsung Petrus khotbah di ayat 29. Daud telah mati dan dikubur. Ya, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Jadi Petrus kutip Mazmur itu untuk menyampaikan bahwa Daud sedang bicara tentang Yesus Kristus. Yang memang akan mati tetapi tubuhnya tidak akan busuk di kuburan. Saudara, tetapi akan dibangkitkan oleh Allah. Itu poinnya saudara. Dia bicara Yesus. Lalu dia kutip lagi Mazmur 110 ayat 1. Dan di situ jelas lagi Petrus kutip ayat ini. Bicara lagi untuk Kristus. Saudara di situ. Di dalam ayat 34-35. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Daud bilang. Duduklah di sebelah kananku. Sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di sini sekali lagi Daud itu menunjuk kepada pribadi di luar dirinya. Yaitu tuannya Daud, yaitu Yesus Kristus. Jadi Petrus berkhotbah ayat Mazmur ini, lalu dia berkata di ayat 36, begini saudara. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Wah, itu khotbah berani sekali loh saudara.
Karena itu khotbah itu di depan orang-orang yang membenci Yesus itu. Kamu orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Waduh, berarti dia bukan saja manusia kan? Dia itu Tuhan, dia itu Kristus yang sudah diurapi oleh Allah menjadi satu-satunya juru selamat itu. Jadi saat mereka mendengar itu, Roh Kudus bekerja dan mereka sadar, saudara. Orang yang mereka tolak, orang yang mereka salibkan itu bukan saja manusia tetapi juga Allah. Jadi Petrus menjelaskan Kristus itu bukan saja mati, tapi dia menang mengalahkan kematian. Dia telah dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Petrus khotbah itu Yesus ini, yaitu Tuhan dan Kristus telah kamu salibkan. Dan kalimat itu dicatat di ayat 37 ketika Petrus berteriak seperti itu. Firman itu menyayat. Saya setuju, TB2. Lebih tepat, saudara, daripada terharu. Menyayat karena persis, saudara, firman Tuhan itu seperti apa? Pedang bermata dua. Jadi jiwa mereka sudah tidak bisa lagi lari. Mereka di situ sudah dihakimi oleh firman itu. Benar, sayalah orang berdosa itu. Ya kan, itu seperti pedang bermata dua menusuk. Dan Tuhan sendiri berkata, firman yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman itu, saudara, firman itu yang berkuasa mempengaruhi orang lain. Bukan kalimat-kalimat kita sendiri, betapapun kita hebatnya ngomong, saudara. Tapi firman yang kita kutip ketika kita bicara kepada orang lain, itu yang dipakai Tuhan. Khotbah Petrus itu jadi contoh buat kita semua, bahwa ketika dia bersaksi, saudara, apakah kita bicara firman Tuhan seperti Petrus? Saudara, kalau mengikuti ya Kisah Rasul, terus dia bicara itu. Petrus jadi contoh. Ya, dia berkhotbah tentang firman Tuhan. Kalau kita analisa khotbah Petrus, saudara, jumlah ayat yang dia kutip tadi dari 3 bagian perjanjian lama itu seimbang dengan jumlah ayat yang dia khotbahkan secara eksposisi. 13 ayat dia kutip, saudara, di ayat-ayat PL. Lalu 11 ayat dia khotbahkan secara eksposisi. Ditambah 2 ayat aplikasi. Wah, jadi seimbang, saudara. Jadi artinya apa yang mau diajarkan di sini? Artinya, saudara, bahwa di dalam satu khotbah, setengah dari apa yang dikatakan pengkhotbah harus dari kutipan ayat-ayat Alkitab. Meskipun kitabnya tidak dibaca, bisa saja, saudara-saudara. Tetapi harus dari kutipan ayat Alkitab. Dari mana diambil itu? Itu yang kita lihat dari cara khotbah Petrus. Dan Roh Kudus di situ memakai ayat-ayat firman Tuhan itu jauh lebih berkuasa daripada kalimat-kalimat apapun yang bisa disampaikan oleh seorang pengkhotbah. Saudara, di sini memang ya kebanyakan bukan pengkhotbah. Tapi ingat, saudara juga adalah saksi-saksi Kristus. Saudara, dilahirkan itu ada tujuannya, saudara. Meskipun profesinya beda-beda, ya, tetapi saudara tidak pernah lepas dari panggilan yang inti bahwa saudara adalah saksi-saksi Kristus. Dan yang penting di dalam kesaksian saudara adalah apa yang Tuhan katakan, saudara, bukan apa yang kita katakan. Gitu. Jadi kita harus mengutip firman Tuhan ketika kita belajar, ya, saudara, belajar. Itu harus kan ada yang di-memorize gitu loh. Apa bagian firman Tuhan ya, kalau Tuhan kasih saya kesempatan ya gitu ya, sebagai dokter sama pasien saya gitu loh. Saya bicara ayat yang saya hafalin. Ya kan, saudara, sebagai arsitek kepada klien saya, sebagai bos kepada bawahan saya. Ya saudara, setiap kita dipercayakan orang-orang itu untuk kita tuh saksikan firman. Ya saudara. Jadi intinya ya biarlah Roh Kudus yang bekerja memakai firman yang kita sampaikan itu. Tapi untuk itu saya mendorong saudara semua harus banyak baca ya, dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup saudara masing-masing. Ya, saudara tidak mungkin bisa menjadi saksi-saksi Kristus kalau tidak suka belajar firman Tuhan. Ya saudara. Kedua, khotbah Petrus itu berpusat kepada Kristus. Aduh, ini saya rasa saudara-saudara ya, kita semua harus benar-benar ya
memahami ini. Bahwa Yesus Kristus itu bukan saja harus jadi pusat di dalam ibadah kita, Kristosentris, tetapi menjadi pusat daripada semua kesaksian orang Kristen. Saudara, itu yang saya baca di dalam Alkitab, itu yang saya sampaikan kepada saudara. Coba baca dan teliti. Selalu Yesus Kristus itu pusatnya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu bicara Yesus, saudara-saudara. Makanya saya sangat setuju dengan kalimat John Stott, teolog Inggris itu. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah wajah Kristus. Kalau saudara tidak suka baca bagian tertentu, saudara tidak lengkap. Ya, Yesusnya hilang alisnya, ya hilang kupingnya, saudara-saudara. Saudara tidak kenal dia. Jadi harus dibaca semua, harus dihafal. Ya saudara-saudara, ayat-ayat yang berbicara itu. Jadi khotbah Petrus berpusat kepada Kristus. Jikalau khotbah itu Alkitabiah, dan kalau Alkitab itu adalah tentang Yesus Kristus, maka khotbah yang Alkitabiah pasti adalah khotbah yang berpusat kepada Yesus Kristus. Kita melihat di dalam khotbah Petrus hari itu Pentakosta. Kalau Pentakosta harusnya pembahasan Roh Kudus dong. Ya saudara-saudara. Memang ini bukan artinya kita salah. Ya kita sebagai gereja harus belajar doktrin Roh Kudus. Saudara-saudara. Tetapi pada hari itu memang kita lihat awalnya Petrus khotbah dengan mengutip Nabi Yoel tentang Roh Kudus. Tadi kita sudah baca ya. Tetapi waktu Petrus menjelaskan, kemudian dia eksposisi ayat-ayat itu, ternyata bukan doktrin tentang Roh Kudus yang dia sampaikan. Kenapa saudara? Karena dia khotbah kepada orang tidak percaya. Tidak perlu diajarin doktrin. Saudara-saudara, nanti saya akan khotbahkan itu. Tapi dia khotbah bukan tentang siapa Roh Kudus dan bagaimana dia bekerja. Petrus justru setelah kutip ayat tentang turunnya Roh Kudus dari Nabi Yoel, dia langsung bicara tentang kehidupan dan pekerjaan Yesus. Itu, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus sendiri bicara kepada murid-muridnya, saya kutip nih di dalam Yohanes 15 ayat 26. Dia bicara apa tentang Roh Kudus? Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku, bukan tentang dirinya. Pasti orang yang disentuh, orang yang dipenuhi dengan Roh, pasti dia suka bicara Yesus. Itu tandanya, bukan berglosolalia, saudara. Lalu di dalam Yohanes 16 ayat 14, saya kutip lagi kalimat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bilang begini, dia, Roh Kudus, akan memuliakan aku, sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Sekarang di Kisah Rasul, saudara, Roh Kudus turun atas para murid. Lalu Petrus mulai khotbah, dan di dalam kuasa Roh Kudus Petrus berkhotbah tentang Yesus. Seringkali orang Kristen lebih suka lihat mujizat, kesembuhan, bahasa lidah sebagai tanda bahwa Roh Kudus hadir dan bekerja. Ya saudara, tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Hari ini Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen yang menerima urapan Roh Kudus pasti menjadi saksi-saksi Kristus, dan dia akan mulai bicara tentang Yesus Kristus. Itu tandanya Roh hadir di dalam diri seseorang. Kita orang Reform, saudara, bukan orang yang tidak percaya mujizat. Ya saudara, Tuhan bisa melakukan mujizat kalau dia mau. Oh amin saudara, dan kita semua bersyukur. Tetapi ini berbeda dengan memakai mujizat sebagai tanda bahwa Roh Kudus itu hadir dan bekerja. Saudara, setan bisa memalsukan mujizat, saudara, hati-hati. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kita bisa mengetahui apa sih tandanya kalau Roh Kudus itu memenuhi saya. Ya di sini kita lihat, saudara, yang utama dan terutama adalah orang Kristen itu bersaksi tentang Yesus, itu aja. Kalau kita melihat orang bisa bertobat dan percaya kepada Yesus, saudara, itu tandanya Roh Kudus bekerja. Ya sebenarnya kalau kita mau lihat mujizat, pertobatan itu saudara adalah mujizat yang paling besar dari semua mujizat yang bisa terjadi.
Karena itu lahir baru dan melahirkan hidup yang kekal itu. Jadi di bagian ini saudara, Petrus khotbah tentang Yesus mulai ayat 22 sampai akhir. Kita mungkin berharap Petrus akan berkata di khotbahnya ini setelah dia bicara tentang Yesus. Lalu dia khotbah Tuhan Yesus ngajarin doktrin ini A, B, C ya saudara. Tapi Petrus tidak bicara itu. Bukan artinya doktrin tidak penting, saudara. Doktrin penting, tapi dikabarinya harus ke gereja, bukan ke orang tidak percaya. Kita kalau kita bersaksi sama orang tidak percaya, bukan ngomongin doktrin election, predestinasi, segala macam. Kalau kamu orang pilihan, waduh, ya saudara-saudara, itu tidak. Kita bicara cinta Tuhan kepada kamu, belas kasihan Tuhan kepada orang berdosa. Yesus mati di atas kayu salib mengganti dosamu. Itu yang kita ngomongin. Jadi kita lihat di sini saudara, ajaran Yesus itu dicatat untuk orang percaya, itu yang kitab suci ajarin. Ya, doktrin itu saudara diberikan kepada orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan di sini Petrus khotbah kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudara, itu orang-orang bukan saja tidak percaya, mereka membenci Yesus. Dan Petrus tahu tidak ada gunanya khotbah kepada orang-orang seperti ini yang mati secara rohani, saudara, tentang doktrin tentang Yesus Kristus. Jadi mungkin banyak di antara orang-orang itu yang pernah teriak itu, salibkan dia itu kan. Jadi Petrus tidak kasih tahu, saudara, apa yang Yesus katakan, tetapi apa yang Petrus sampaikan adalah apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan bagi mereka. Dan dia mengkhotbahkan saudara salib dan kebangkitan. Jadi ini mengajarkan kepada kita yang pertama saudara, kita tidak bisa mengabarkan apa yang Yesus katakan kepada orang lain yang belum percaya. Ya, kalau itu mah saudara-saudara sekedar pagelaran pengetahuan kita. Ya, kita tahu banyak. Wah, saudara-saudara debat dengan orang-orang. Itu mah bukan penginjilan. Saudara, berharap mereka bisa mengikuti ajaran Yesus. Sebaliknya kita perlu memberitahu orang lain yang belum percaya itu apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, yaitu bahwa Allah mengutus Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita dan memanggil manusia itu percaya kepada Dia. Ya, kita perlu mengatakan bahwa mereka tuh yang percaya kepada Yesus itu akan menerima keselamatan itu. Dosa mereka akan diampuni. Ya, dan hidup yang baru akan diberikan oleh Roh Kudus. Jadi kita perhatikan di dalam khotbahnya Petrus juga seperti itu. Petrus bicara apa yang Yesus kerjakan, saudara. Dari pertama pelayanan Yesus di ayat 22. Lalu ayat 23 penyaliban Yesus. Ayat 29 penguburan. Ya, lalu kebangkitan Kristus, dia kutip Mazmur 16. Lalu tentang kenaikan Yesus. Dan dia menutup khotbahnya dengan berkata begini, saudara, di ayat 39. Bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh. Aduh, saya bersyukur sekali membaca ayat ini, saudara. Kita termasuk orang yang masih jauh itu. Di citra ini, saudara, saya dan saudara, semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi saudara, artinya Tuhan itu terus kerja sampai hari ini. Nah, kita ngapain dipanggil jadi saksi-saksinya kan gitu, sebanyak yang masih jauh, saudara-saudara. Jadi kita melihat poin-poin ini adalah inti daripada khotbah semua para rasul itu. Mereka khotbah tentang apa yang Yesus kerjakan. Jadi khotbah Paulus juga gitu. Saya kutip ya dari 1 Korintus 15 ayat 3-6. Ini terjadinya setelah bertahun-tahun setelah Pentakosta. Tapi naturnya sama. Paulus juga bicara kepada orang tidak percaya tentang apa yang Yesus lakukan. Saudara, dia bilang begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, etc. Saudara. Jadi khotbah Paulus juga bicara tentang apa yang Yesus kerjakan, sama dengan Petrus. Ya saudara, ini Paulus lakukan itu sudah bertahun-tahun setelah Pentakosta. Tetapi yang dia kerjakan persis seperti yang Petrus lakukan di hari Pentakosta itu. Itu faktanya, saudara. Dasar-dasar Injil itu memang seperti itu. Jadi saudara, setelah mendengar
kalimat-kalimat saya yang saya sampaikan ini, saudara, coba sekarang saudara bandingkan khotbah-khotbah dan kesaksian-kesaksian Kristen yang banyak saudara dengar di YouTube itu tuh. Apa yang mereka bicarakan? Dan saudara juga senangnya dengar apa? Saudara dalam khotbah itu. Kan begitu, saudara. Apakah mereka membicarakan apa yang Yesus kerjakan? Siapa yang menjadi pusat daripada khotbah-khotbah itu? Kristus atau manusia? Kadang-kadang pusatnya pengkhotbahnya sendiri. Kadang-kadang pusatnya pendengar. Kadang-kadang kepada kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan, saudara. Bukan artinya itu tidak boleh, saudara. Itu juga ada tempatnya, ya saudara, di dalam konteks-konteks tertentu. Tapi porsinya, motivasinya apa, saudara, kalau itu disampaikan di dalam ibadah minggu? Jesus Christ is our only focus di dalam ibadah. Tidak ada yang lain. Saudara, kalau baca di dalam Wahyu 5 yang dilihat oleh Yohanes, itu previewnya bagaimana tua-tua itu yang menggambarkan seluruh orang kudus yang beribadah bersama para malaikat di surga. Itu nanti kita beribadah dan fokusnya anak domba yang di sebelah itu. Bagaimana kita di dalam ibadah sekarang setiap minggu, saudara, tidak berfokus kepada dia? Di surga itu fokusnya cuma satu, kepada anak domba itu. Dan kepada Allah memang, saudara. Apakah di dalam seluruh khotbah itu porsinya 60%, 70% bicara terus melulu soal-soal yang lain selain Kristus? Saudara, itu harus peka. Saudara, dia bisa bicara psikologis, sosiologis, moral, etik, ya, dan sebagainya, tapi tidak ada Yesusnya. Tujuan khotbah itu jadi menyenangkan pendengar, market oriented. Ya saudara, concernnya jadi bagaimana bisa menarik banyak orang nih. Tidak peduli khotbahnya apa. Yang penting tempat duduk diisi semua. Ini salah besar, saudara, motivasi seperti ini. Mungkin itu yang disebut berhasil di mata dunia. Kita bisa menarik pendengar banyak sekali dengan teknik-teknik yang sama, saudara, yang dipakai membangun satu perusahaan besar. Atau memasarkan produk-produk tertentu. Tetapi itu bukan melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi melalui khotbah Petrus ini, saudara belajar bahwa sebagai saksi-saksi Kristus, saudara dipanggil berfokus kepada Yesus Kristus. Apa yang dia kerjakan. Yang ketiga terakhir, saudara. Khotbah Petrus juga penuh keberanian. Kenapa saya bilang penuh keberanian, saudara? Karena dia bukan khotbah di luar kota. Dia khotbahnya di Yerusalem. Saudara, dan Yerusalem itu kumpul semua orang-orang yang benci Yesus itu, yang menyalibkan dia. Jadi Petrus kepada orang khotbah itu kepada orang-orang yang pernah teriak tuh, salibkan dia, salibkan dia. Ya, selain itu Petrus juga khotbah di hadapan para pemimpin agama yang sudah merencanakan membunuh Yesus. Dan secara manusia mereka berhasil, saudara. Itu sebabnya Petrus dan yang lainnya punya alasan untuk takut sebenarnya. Tapi bukan itu yang kita baca, saudara. Mereka tidak takut, itu yang Alkitab catat. Dan alasan mereka tidak takut itu kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit menyertai mereka. Itu sebabnya saya bilang tadi di awal waktu kita nyanyi itu, ku percaya Yesus itu apa? Ku percaya Yesus itu apa, saudara? Artinya, apa kita cuma percaya masa lalu? Yesus sudah mati menebus dosa saya? Tidak cukup. Kita juga harus percaya masa kini dan masa depan. Masa kini dia sudah bangkit, saudara. Sekarang duduk dan dia menyertai kita. Dan dia akan terus memimpin jalan hidup kita di dalam kesaksian-kesaksian kita sampai kita kembali kepada dia. Saudara, jadi mereka berani bersaksi karena mereka yakin bahwa mereka disertai oleh Yesus Kristus. Dan mereka tahu siapa Yesus itu. Yang kuasanya itu, saudara-saudara, besar sekali. Semua kuasa dari surga yang di bumi segala sudah diberikan kepada dia. Saudara-saudara, itu sebabnya Petrus tidak takut. Dia sadar tugasnya, ya, untuk memberitakan Injil, dan Tuhan Yesus menyertai dia. Saudara sekalian, kita semua diutus menjadi saksi-saksi Kristus. Coba renungkan itu. Ya. Kita diutus menjadi saksi-saksi dia di dunia ini, yang sementara ini, saudara.
Meskipun saudara bukan hamba Tuhan full time, ya, tetapi saudara adalah saksi-saksi Kristus apapun profesi saudara. Saya sudah katakan tadi. Panggilan yang utama dan terutama itu adalah saksi Kristus melalui pekerjaan saudara. Kita harus belajar dari Petrus. Yang pertama itu, suka belajar firman Tuhan, saudara, dan suka menghafal ayat-ayat itu. Jadi ketika saudara bersaksi, Tuhan bukakan kesempatan itu, saudara bisa ngomongin firman Tuhan yang saudara hafal. Dan saudara sudah belajar itu. Dan itu yang akan Roh Kudus pakai. Jadi bukan kemampuan kita. Kalau kita fokus ke kemampuan kita, nggak ada yang mau jadi saksi. Semua malu, saya tidak pintar bicara, segala macam. Loh, bukan soal pintar bicara atau tidak. Saudara, ini saudara sampaikan apa yang disampaikan. Ya kan, kalau sampaikannya firman Tuhan yang benar, ya sudah. Biar Roh Kudus yang kerja tuh. Jadi saudara-saudara, kita harus suka belajar firman Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus. Karena kita harus selalu siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, untuk kita bisa mengisi kebutuhan manusia. Orang-orang yang kita temui itu banyak yang cacat, saudara. Ya kan? Rohaninya itu, mentalnya, saudara-saudara. Jadi kita melihat siapa kita ini, kok orang yang lemah dan terbatas ini, tapi dipercayakan Tuhan menjadi saksi-saksinya. Itu sebenarnya bukan untuk bikin kita jadi pesimis, saudara, tapi kita melihat ini privilege gitu loh. Ini tuh anugerah yang besar sebetulnya. Jadi waktu kita bersaksi itu, kita harus meninggikan salib Kristus, itu yang harus ditinggikan. Ya saudara. Saya paling kagum kalau saya selalu mengingat ini. Ya, soalnya saya satu Yohanes Pembaptis yang saya ingat. Betul tidak? Dia mengatakan, biarlah Kristus makin besar dan aku makin kecil. Jadi jangan gak seimbang. Ya saudara, jangan ngomongnya, wah hidup saya membesarkan Kristus, tapi nebeng juga, saya juga mau besar. No. Saudara-saudara, saya ingin membesarkan dia dan biarlah saya dilupakan. Sampai begitu loh. Makin kecil itu artinya. Saya dilupain aja, nggak apa-apa. Dan bukan saya, yang penting kan bukan saya. Ya, tapi Tuhan yang saya beritakan. Sama Paulus juga begitu konsepnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, saudara, dia berkhotbah di depan jemaat Korintus tuh. Itu tuh dekat banget sama Athena tuh. Pusatnya filsuf besar. Tapi dia tidak malu bicara Kristus dan dia disalibkan tuh. Betul tidak? Dia ngomong sama jemaat. Ya saudara, meskipun dia pinter, dia bisa bahasa yang lain, dia bisa bahas yang lain, saudara. Tapi aku memutuskan, aku tidak mau mengetahui apapun di antara kamu selain Kristus dan dia disalibkan. Aku tidak malu bicara Injil. Karena itu yang dibutuhkan manusia yang paling besar, saudara. Kebutuhan manusia paling besar bukan berhenti perang, bukan berhenti kelaparan, tapi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu hidup kekal, bukan cuma hidup di sini. Jadi kebutuhan manusia berdosa itu, saudara, dosa tidak bisa dihapuskan oleh apapun, oleh pendidikan tidak bisa. Saudara, nggak bisa. Cuman oleh darah Kristus itu. Dan kita saksi-saksinya itu. Ya saudara-saudara, jadi kebutuhan manusia di dunia ini yang terbesar hanyalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita saksinya. Jadi kita semua dipanggil memang membesarkan Kristus dan salibnya. Dan kita makin dilupakan orang. Gak apa-apa. Jangan fokus kepada diri terus. Ya, jadi saudara-saudara, itu saat yang terpenting di dalam hidup kita. Saat kita menjalankan tugas kita sebagai saksinya. Karena apa? Karena kita sedang mengerjakan kehendak Allah yang paling intinya. Banyak kehendak Allah. Ya saudara, menjadi arsitek, menjadi guru semua. Oh, menjalankan kehendak Tuhan. Memang saudara. Tapi apa poin intinya? Jantungnya itu. Yaitu panggilan saksi itu. Dan kita harus mengenal firman Tuhan, saudara. Petrus sudah kasih contohnya. Ya, khotbah dia fokus bicara Yesus Kristus. Jadi kita sebagai seorang saksi Kristus itu, kita tidak pernah bertujuan menobatkan orang, saudara. Itu urusan Tuhan. Urusan kita kasih tahu orang lain tentang Tuhan Yesus. Apa yang dia kerjakan. Tuhan sudah kasih kita waktu, saudara. Kasih kita tenaga, ya, kasih kita hikmat, intelektual, ya, apakah kita sudah memakainya untuk Tuhan? Itu selalu pertanyaannya. Itu privilege, loh, saudara. Tiap hari ya kita lihat diri kita di cermin, termasuk saya, saudara. Ya kan? Waduh, sekarang rambut saya sudah banyak yang hilang di sini. Ya kan? Dulu
gemuk. Ya saudara, ini gondrong juga. Jadi 10 tahun lagi mungkin saya botak nih, saudara, gundul di sini. Tapi saudara juga sama poinnya. Seiring tambahnya usia, ya kapasitas mental kita, emosional juga berubah. Ya saudara, kemampuan berpikir juga menurun, ya kan? Tapi itu tidak masalah. That's not a problem, saudara. Karena yang penting bagaimana kita sudah memakai waktu kita. Bagaimana kita memakai tenaga kita, talenta kita, kesempatan kita. Supaya di dalam hidup sementara ini meraih sesuatu yang bernilai kekal. Itu yang paling penting, saudara. Itu menghasilkan buah-buah roh yang kekal itu. Ya kan? Bayangkan saudara nanti ketika sudah di surga ya. Meskipun mungkin saudara tidak menobatkan orang yang saudara KKR-in tuh di Toraja nanti. Ya kan? Tapi saudara menabur benih Injil itu. Termasuk di kantor, termasuk di mana-mana. Nanti kalau saudara di surga ya melihat, itu orangnya. Jadi dia juga ketahui itu bapak itu ya, yang dulu pernah kasih tahu Injil. Saya bersyukur. Ya dia sudah pernah menabur itu dan ada yang menuai dan sebagainya. Sama-sama bersuka cita. Itu yang nilainya kekal, selalu berkaitan dengan Injil. Kalau Tuhan memberi kita kesehatan, memberi kita bakat, saudara, bukan supaya kita sombong. Ya, tetapi sambil bekerja bagi Tuhan, sambil kita hitung anugerah Dia. Supaya sebelum segalanya berlalu, kita harus pulang. Kita sudah berbuah lebat, mempermuliakan Tuhan Yesus sebagai saksi-saksinya. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami ditebus oleh darah yang mahal, darah anak-Mu Yesus Kristus, supaya kami bisa menjalankan fungsi kami sebagai saksi-saksi Kristus. Tolonglah Bapa, tolong kami, berilah kami gairah menjadi saksi-saksi-Mu. Hal yang terutama adalah kami ingin mencintai firman-Mu, kami ingin suka belajar firman-Mu. Dan berilah kemampuan di dalam pikiran kami untuk mengingat sebagian dari firman-Mu untuk kami kabarkan kepada orang lain yang Tuhan pimpin. Tolong Tuhan, banyak di antara kami yang punya profesi yang berlainan. Tetapi kami adalah saksi-saksi dari Kristus. Kami ingin sekali dipakai oleh Tuhan. Sehingga hidup kami dalam dunia sementara ini tidak percuma. Nanti kami kembali kepada Tuhan. Dan hidup kami sudah meraih banyak hal-hal yang bernilai kekal. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Dan kuasa-Mu dari surga itu Kau berikan kepada kami sebagai saksi-saksi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.